Kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus berusaha menyebarkan ajaran Allah SWT, namun dia tidak mendapat sambutan baik dari masyarakat. Dalam perjalanannya menjauhi daerah tersebut karena khawatir akan dibunuh, kapal yang ia tumpangi digoncang topan dan diputuskan bahwa Nabi Yunus akan dikorbankan untuk ditenggelamkan ke laut demi keselamatan penumpang lainnya. Namun, mukjizat Allah SWT datang. Nabi Yunus dimakan oleh seekor ikan paus dan ditemukan masih hidup di perut ikan paus tersebut. Nabi Yunus pun melanjutkan perjalanannya dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dan istrinya yaitu Isya membaktikan dirinya untuk menjaga Baitul Maqdis, rumah ibadah peninggalan Nabi Sulaiman di Yerusalem. Pada usia yang cukup umur, Tuhan belum mengaruniakannya dengan seorang anak yang ia idam-idamkan untuk menjadi penggantinya memimpin dan mengimami Bani Israel. Ia agak terhibur dari rasa sedih dan kekhawatirannya semasa ia bertugas memelihara dan mengawasi Maryam yang dapat dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Nabi Zakaria dikaruniai keturunan oleh Allah SWT di saat beliau berusia yaitu 100 tahun, dan anak tersebut adalah Nabi Yahya. Yang ketiga yaitu Nabi Yahya. Kisah Nabi Yahya tidak banyak diuraikan dalam Al-Quran, hanya dijelaskan ia dikaruniai hikmah dan ilmu semasa kanak-kanak. Ia hormat pada orang tuanya dan tidak sombong ataupun durhaka. Ia pintar dan tajam pemikirannya. Ia beribadah siang malam sehingga tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat, dan matanya cekung. Di kalangan Bani Israel, ia dikenal sebagai ahli agama dan penghafal Taurat. Ia berani mengambil keputusan, tidak takut dihina orang, dan tidak menghiraukan ancaman penguasa dalam usahanya menegakkan kebenaran. Ia menganjurkan orang bertaubat, dan sebagai tanda, ia memandikan orang yang bertaubat di sungai Yordan, yang sebenarnya adalah mandi besar, dan disebut pembaptisan dalam ajaran Kristen. Menurut Quran, Yahya atau Yohanes dalam Kristen adalah anak Zakaria dan kelahirannya dikabarkan oleh malaikat Jibril. Nabi Yahya mengajarkan bahwa kebenaran harus ditegakkan dengan resiko apapun. Pada riwayatnya dicontohkan saat dia bersikeras dan melarang pernikahan antara seorang paman dengan keponakannya sendiri. Yang ketiga yaitu kisah Nabi Isa. Nabi Isa adalah putra dari Maryam yang dilahirkan tanpa memiliki suami. Hal ini yang menimbulkan kontroversi dan mengucapkan bertubi-tubi kepada Maryam. Secara ajaib, Nabi Isa yang saat itu masih bayi tiba-tiba berbicara dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa penciptaan dirinya diawali dari kedatangan malaikat Jibril kepada ibunya. Nabi Isa juga memperlihatkan banyak mukjizat lainnya ketika dia tumbuh dewasa. Di antaranya dengan membentuk seekor burung hidup dari tanah liat, menghidupkan orang mati, menyembuhkan kebutaan, dan mendatangkan makanan yang semua tidak ada. Penyelamatan Nabi Isa dari penyaliban juga membuktikan salah satu bentuk mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT. Dan yang terakhir yaitu kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW adalah rasul terakhir dan sekaligus sebagai penutup rasul-rasul sebelumnya. Beliaulah yang menyempurnakan ajaran-ajaran Islam. Beliau adalah nabi yang termulia dibanding dengan nabi dan rasul yang lainnya. Akhlak beliau adalah gambaran dari Al-Quran, sehingga masih banyak lagi keistimewaan yang tiada ternilai dari beliau. Di samping itu, beliau mendapat gelar Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Kejujurannya dan mendapat gelar Habibullah, yang artinya kekasih Allah. Mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya sangatlah banyak. Salah satunya yang paling besar adalah Al-Quran yang menjadi pedoman utama kehidupan manusia dan terbelahnya bulan menjadi dua. Selain itu, ada pula peristiwa Isra Mi'raj yang membawanya bertemu dengan Allah SWT. Sekian presentasi kisah 25 nabi dari kelompok 5.